Come and fly away with me. 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 Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini akan membuat video tentang seputar pernikahan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari yang paling kanan. Nama saya Firmansyah. Nama saya Harlan Fadila. Nama saya Kipuwanto. Pertama, saya akan membacakan definisi pernikahan terlebih dahulu. Imam Ahmad bin Umar Syafi'i dalam kitab Al-Yaqul Al-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjanjikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Selanjutnya saya akan membacakan dalil naklinya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Al-Rum ayat 21. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu yang pertama ketentuan pernikahan dalam Islam, yang kedua hikmah pernikahan dalam Islam. Oke, mulai dari yang pertama, yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, mempelai pria. Mempelai pria yang dimaksud di sini adalah calon suami yang memenuhi persyaratan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Zakaria Al-Anshari dalam Fathul Wahhab bi Syahri Minhaj Al-Talab, yang artinya syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri, yakni Islam yang bukan mahram, tidak terpaksa tertentukan dan tahu akan halalnya calon istri baginya. Yang kedua, mempelai wanita. Mempelai wanita yang dimaksud ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang memperistri perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Keharaman itu bisa jadi karena pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuan. Yang ketiga, wali. Wali di sini ialah orang tua mempelai wanita, baik ayah, kakek maupun pamannya dari pihak ayah dan pihak lainnya. Secara berurutan, yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek dari pihak ayah, saudara lelaki kandung, kakak ataupun adik, saudara lelaki seayah, paman, anak lelaki paman dari jalur ayah. Yang keempat, yaitu 2 saksi. 2 saksi ini harus memenuhi syarat adil dan terpercaya. Imam Abu Suja dalam Matan Al-Ghayah wa Tariq halaman 31 mengatakan, wali dan 2 saksi membutuhkan 6 persyaratan, yakni Islam, balik, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Yang kelima adalah sikhat. Sikhat di sini meliputi ijab dan kabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria. Itulah 5 rukun nikah yang perlu diketahui, terutama bagi yang hendak melangsungkan pernikahan. Semoga dimudahkan dalam mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, yang selanjutnya poin yang kedua, yaitu hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menghasilkan keturunan atau hifzu al-nasri. Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Saya akan membacakan materi terakhir, yaitu meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang sakral dan suci di antara seorang pria dan seorang wanita. Kebenaran dan ketentuan pernikahan dalam Islam tercermin dalam ajaran agama dan aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
Beberapa poin penting mengenai kebenaran dan ketentuan pernikahan dalam Islam antara lain: 1. Tujuan pernikahan. Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis serta untuk melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Syarat-syarat pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan Islam, termasuk kesepakatan kedua belah pihak atau wanita dan pria, persetujuan wali atau walinya wanita, mahar atau mas kawin, serta saksi-saksi yang hadir saat akad nikah. 3. Hak dan kewajiban Islam menetapkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Suami diwajibkan untuk menyediakan nafkah dan perlindungan bagi istri serta menghormati dan memperlakukan istri dengan baik. Sementara istri diwajibkan untuk taat kepada suami dan mengurus rumah tangga dengan baik. 4. Monogami dan poligami. Islam mengizinkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat. Namun monogami lebih didorong kecuali dalam keadaan yang memang membutuhkan poligami dengan syarat-syarat yang adil. 5. Pencerahan. Penceraian dalam Islam diatur dengan ketentuan yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Proses penceraian harus dilakukan dengan adil dan setelah mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan cara baik. 6. Pernikahan campuran. Islam mengakui pernikahan antara seorang muslim dengan seorang non-muslim dengan beberapa ketentuan, termasuk persetujuan dan pengakuan terhadap ajaran Islam. Dengan demikian, kebenaran dan ketentuan pernikahan dalam Islam menekankan pentingnya ikatan yang sakral, komitmen yang kuat antara suami dan istri, serta menjunjung tinggi nilai moral dan spiritual dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah atau damai, kasih, dan belas kasih. Come and set me free.